Shalom, kembali lagi di episode kali ini kita akan membaca bersama di dalam kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 46 hingga 54. Sebelumnya marilah kita berdoa meminta terang Roh Kudus. Kita berdoa. Engkau adalah firman yang hidup. Firman yang terus ada dalam setiap hidup kami. Kepadamu kami memohon pertolonganmu. Engkau hadir dan menuntun kami dalam pembacaan firman di saat ini. Berikanlah kami roh hikmat untuk membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman. Demi Yesus Kristus firman yang hidup, Kau bersabdalah kepada kami, karena kami hendak membaca firman di saat ini. Amin. Pemirsa tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita hendak membaca dari dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai pada ayatnya yang ke-54. Demikianlah sabda firman Tuhan. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1, demamnya hilang." Maka teringatlah ayat itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Pemirsa tabura Injil yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca firman ini, kita belajar untuk melihat apa yang terjadi pada saat Yesus berhadapan dengan pegawai istana itu. Pegawai istana itu tugas sehari-hariannya adalah seorang pegawai yang bertugas di istana, yang selalu tekun melaksanakan tugasnya di istana. Namun ia juga tidak bisa lupa
akan satu tanggung jawab besar sebagai orang tua di dalam keluarganya. Ketika anaknya sakit, dengan susah payah dan perjuangan keras, dia harus datang dan menemui Yesus. Karena mendengar Yesus telah datang ke tempat mereka berada, yaitu di Kapernaum. Saudara-saudara pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita melihat di mana ketika percakapan antara Yesus dan pegawai istana itu, Yesus berkata kepadanya, "Engkau melihat tanda-tanda, atau kamu melihat tanda-tanda dan mujizat yang aku buat, maka kamu percaya." Tapi permohonan dari pegawai istana itu kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Saudara-saudara pemirsa, dimanapun saudara berada, kita hendak melihat peristiwa yang terjadi antara percakapan Yesus dan juga kepada pegawai istana ini. Pegawai istana ini memberikan sebuah pengharapan penuh dengan permohonannya kepada Yesus. Yesus segera datang bersama dia ke tempat tinggalnya untuk menyembuhkan anaknya. Permohonan pegawai istana ini sebagai seorang bapak yang tidak bisa melepaskan anaknya yang begitu sakit keras. Namun, dengan perkataan-perkataannya, permohonannya kepada Yesus, Yesus melihat ke dalam hatinya. Yesus melihat kesungguhan hati dari si pegawai istana ini, ayah dari anak yang sedang sakit. Maka Yesus berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Pemirsa Taburai Injil yang diberkati Tuhan, kita melihat dari sisi iman dari pegawai istana ini, bahwa ketika permintaannya sampai kepada Yesus, Yesus dengan hati yang mengasihi memberikan sebuah pengharapan kepadanya. "Pergilah, anakmu hidup." Kata pergi merupakan sebuah perintah kepada pegawai istana untuk segera pergi, karena anaknya sudah tentu sembuh. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, marilah kita belajar untuk melihat apa yang dikisahkan oleh Yesus dan pegawai istana ini, yang patut kita harus renungkan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang percaya, kita harus mempunyai iman yang kokoh kepada Injil Tuhan. Bukan soal melihat baru kita percaya, tapi bagaimana kita mendengar dan membaca kebenaran firman itu. Sebab ketika Yesus mengajar, ketika Yesus membuat mujizat dengan tanda-tanda, semua orang yang datang mau melihat tanda dan mujizatnya Yesus lakukan itu. Disitulah mereka datang untuk ingin melihat. Mereka tidak datang untuk mendengar berita atau pengajaran Yesus, tapi mereka mau melihat dengan mata kepala mereka atas seluruh mujizat atau tanda-tanda Yesus itu. Sehingga mereka banyak mengikut Yesus. Namun disinilah yang Yesus pertegaskan. Bukan melihat tanda-tanda yang aku buat, baru kamu percaya. Di sini kita lihat bagaimana seorang pegawai istana yang kesehariannya bertugas di istana untuk selalu mengabdi kepada pimpinannya. Namun ketika anaknya sakit, ia harus meninggalkan segala pekerjaannya dan berjuang untuk menyelamatkan anaknya. Dia datang dengan bersungkur kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. "Tuhan, datanglah, anakku hampir mati." Ini permohonan pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan.
Sebuah permohonan kepada Tuhan itu datang dari hati iman kita dengan kesungguhan percaya bahwa Yesus akan melakukan segala perintahnya, mujizat dan kuasanya akan terjadi. Itulah yang terjadi ketika Yesus melakukan ini kepada pegawai istana ini. Sehingga melalui itu pegawai istana akan menyelamatkan keluarganya ketika anaknya sembuh. Seisi keluarganya percaya kepada firman-Nya. Sekalipun mereka tidak melihat tanda-tanda dan mujizatnya Tuhan lakukan pada saat itu. Tapi dengan iman dan pengharapan mereka bahwa pasti anak mereka sembuh. Belajarlah dari firman Tuhan. Kadangkala kita berpikir bahwa kita melihat sesuatu telah terjadi, disitulah kita percaya. Satu contoh besar yang terjadi di Klasik Caping Selatan, yang ada di kampung distrik Angkasera pada saat itu, di mana ketika tahun 80, seorang bapak telah mendapat visi membangun sebuah 7 kaki dian, gedung yang bernama 7 kaki dian. Orang-orang banyak datang untuk berbondong-bondong di situ melihat tanda yang dilakukan. Karena disitulah ada banyak tanda yang dilakukan. Ketika mereka datang ikut, di sini terjadi. Maka apa yang terjadi saat ini? Di saat almarhum telah tiada, semua orang meninggalkan iman dan percaya kembali kepada hal. Apakah bagian ini kita belajar untuk melihat itu, saudara? Bukan soal melihat tanda, bukan soal melihat mujizat, tapi bagaimana kita melihat ke dalam hati kita, iman dan percaya kita kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan, kepada kita sekalian, pemirsa Tabura Injil, di mana saja kita berada, marilah kita renungkan firman ini. Jadikan firman ini sebagai pelita dalam tubuh kita. Yakin dan iman kita itu harus bertumbuh di atasnya. Kebenaran firman Tuhan ini tidak akan berubah. Dia tetap ya dan amin untuk kekal selama-lamanya. Tuhan akan memberkati kita. Dengan kebenaran firman ini, maka firman ini juga akan menjadi berkat bagi keluarga. Bapak Ibu, pemirsa di mana saja yang mendengarkan berita Injil Tuhan, serahkanlah seluruh kehidupan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dengan iman, percaya, dan punya pengharapan yang sungguh kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.